Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi bencana hari ini. Selain Sumatera Utara, Prabowo juga akan mengunjungi Aceh. Presiden Prabowo tiba di Bandara Silangit, Sumatera Utara pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut oleh Menhan Syafri Samsudin, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Kasat Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima Tandio Budi, hingga Gubernur Sumut Bobi Nasution. Dengan menggunakan helikopter TNI AU Karakal, Presiden Prabowo akan lanjut terbang ke Tapanuli Selatan sebelum bertolak ke Aceh. Sebelumnya, saudara, dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pemulihan infrastruktur seperti jembatan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Muzakir menekankan rapat koordinasi harus menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan. Rumah hunian sementara atau permanen yang perlu urgent, Pak Pimpinan, segera mungkin kita bangun, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, jembatan, Pak Kasat. Dan untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Mutia Fatia dan juru kamera Dova Misdayanti di Banda Aceh. Selamat siang Mutia. Mutia, pukul berapa Presiden akan tiba di Banda Aceh dan apa saja agendanya? Baik, terima kasih Desi dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di landasan udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, yang untuk sementara informasi yang kami dapat bahwasanya kunjungan Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo beserta dengan rombongan sudah mendarat pertama di Silangit, melakukan kunjungan ke Tapanuli Selatan, dan setelah itu nantinya akan langsung bertolak ke beberapa daerah terdampak di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Bener Meriah dan juga Aceh Tamiang. Nah, untuk di Kabupaten Bener Meriah sendiri, Presiden akan melakukan peninjauan langsung ke Jembatan Jabor Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah. Nah, di sana rencananya beliau akan meninjau langsung untuk pasca pembangunan jembatan sementara yang nantinya akan dipercepat. Nah, karena pasca 1 bulan lebih bencana, namun belum ada perubahan percepatan pembangunan yang signifikan karena itu merupakan alternatif yang harus dilakukan segera, yang merupakan penghubung antara Bener Meriah dengan Takengon. Nah, begitu. Kemudian juga, saudara perlu diketahui bahwasanya untuk sementara itu pula warga terpaksa mengambil jalur alternatif lain sehingga memakan waktu dan juga biaya yang cukup besar. Nah, setelah dari itu, Presiden Prabowo rencananya akan langsung bertolak ke Kabupaten Aceh Tamiang, di mana beliau akan melakukan peninjauan langsung terkait dengan proses pembangunan sementara ataupun hunian sementara yang dilakukan pula dari Danantara, tepat di Simpang Opak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, perlu diketahui saudara, bahwasanya ini merupakan kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Aceh setelah dari kunjungannya yang pertama, yaitu di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, yang melakukan peninjauan langsung ke posko pengungsian yang juga didampingi oleh sejumlah menteri dan juga Bupati Aceh Tenggara sendiri. Nah, pada saat itu beliau meninjau pembangunan jembatan Pantai Dona yang ada di Desa Bambel Baru, dan diketahui jembatan itu menghubungkan 3 kecamatan yang terputus aksesnya. Namun sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi yang signifikan terkait dengan hasil dari pembangunan proses pembangunan jembatan di Pantai Dona tersebut. Nah, setelah daripada itu, saudara, untuk kunjungan kedua yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu di Kabupaten Biren, beliau melakukan peninjauan langsung tentang proses pembangunan jembatan Bailey di Tepin Mane. Informasi yang kami dapat, ini merupakan akses penghubung antara Biren dan juga Kabupaten Bener Meriah. Perlu diketahui saudara, awalnya warga hanya dapat menggunakan tali seling, namun hal itu sudah rampung setelah dilakukannya pembangunan jembatan Bailey, dan juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Nah, setelah dari itu, Saudara, Presiden sudah melakukan kunjungan pula ke posko pengungsi di Desa Balepana, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, lalu juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan sejumlah menteri terkait dengan percepatan pemulihan pasca bencana yang ada di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh sendiri. Nah, setelah dari itu, Saudara, perlu diketahui bahwasanya kunjungan ketiga Presiden Prabowo ke Aceh yaitu bertepatan di Bener Meriah dan juga Aceh Tamiang, yang pada saat itu berdasarkan hasil pantauan kami, Presiden melakukan peninjauan ke posko pengungsian yang di sana juga tentunya merupakan daerah terdampak bencana terparah bahkan sampai dengan saat ini. Dan berdasarkan dari hasil peninjauan kami pula di Aceh Tamiang sampai saat ini belum bisa diakses dengan signifikan karena ketebalan lumpur yang sangat mengganggu aktivitas warga. Begitu. Baik, Mutia, apakah benar Presiden akan bermalam bersama pengungsi untuk merayakan pergantian tahun baru? Untuk sementara informasi yang kami dapat, Presiden memang nantinya akan bermalam ke Bener Meriah, namun informasi selanjutnya kami dapat bahwasanya hal itu tidak jadi dikarenakan keadaan masih kurang kondusif karena pasca dari gempa. Dan nanti di gempa tersebut juga sudah diprediksi nanti berdasarkan dari aktivitas tektonik Gunung Burnitau. Baik, terima kasih Mutia Fatia dan juga juru kamera Nova Misdayanti melaporkan langsung dari Banda Aceh. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Plaza Kerukunan yang berada di Ibu Kota Nusantara IKN. Plaza Kerukunan sendiri merupakan kawasan ruang terbuka publik yang dibuat untuk merawat keberagaman, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama. Salah satu rumah ibadah yang berada di kawasan tersebut adalah Gereja Basilika Santo Franciscus Xaverius, dan gereja ini memiliki kapasitas untuk sekitar 1.600 orang dan direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB buka suara soal potensi banjir susulan yang terjadi pada sejumlah wilayah bencana di Sumatera. BNPB mengklaim terdapat sejumlah sungai yang mengalami penyempitan sehingga debit air cepat meluap keluar dan bisa menyebabkan banjir. Kepala Pusat Data Pembersihan dan normalisasi sungai terus kita kebut karena ini yang kita khawatirkan. Beberapa kali hujan yang seharusnya pada kondisi normal itu nggak bikin banjir. Tetapi karena kondisi sedimen di sungai dan beberapa sungai alurnya berubah total sama sekali, daya tampung sungai itu yang sebelumnya untuk kapasitas hujan yang sebenarnya tidak bikin banjir itu bisa meluap. Nah, ini di beberapa titik selain kita lakukan operasi modifikasi cuaca, normalisasi sungai ini sangat kita kebut dengan Kementerian PU dan juga TNI Polri supaya kita sedikit demi sedikit bisa kemudian memaksimalkan lagi, mengoptimalkan lagi daya tampung air di jalur-jalur drainase primer ini. Saudara, Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Senayan ke Bundaran HI ditutup saat malam pergantian tahun. Bundaran HI akan menjadi pusat kegiatan hiburan menyambut malam tahun baru 2026. Informasi selengkapnya usai jeda.